Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pencatatan biaya produksi. Pencatatan biaya bahan baku dengan sistem perpetual. Misalkan PT Berkah adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi barang X. Transaksi menyangkut bahan baku dalam suatu periode produksi sebagai berikut. A. Pembelian 5.000 kg bahan baku dengan harga 10.000, pembayaran dalam 30 hari. B. Pembelian bahan penolong dengan harga 10 juta, pembayaran dalam 30 hari. Pemakaian bahan dalam proses produksi 3.500 kg dengan harga per kilonya 10.000. Transaksi pembelian bahan baku dan bahan penolong dibuat jurnal sebagai berikut. Debit persediaan bahan baku sebesar 50 juta, debit persediaan bahan penolong sebesar 10 juta, kredit utang usaha sebesar 60 juta. Transaksi pemakaian bahan baku dengan jurnal debit barang dalam proses sebesar 35 juta dan kredit persediaan bahan baku sebesar 35 juta. Berikutnya, pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Jurnal untuk pencatatan gaji dan upah sebagai berikut. Debit gaji dan upah, kredit utang gaji dan upah, dan utang pajak. Dari akun gaji dan upah dialokasikan ke akun-akun berikut. A. Barang dalam proses, yaitu jumlah dari biaya tenaga kerja langsung. B. Biaya produksi tidak langsung atau biaya produksi tak langsung diperoleh dari jumlah tenaga kerja tidak langsung. C. Beban gaji bagian penjualan diperoleh dari jumlah gaji karyawan bagian penjualan. D. Beban gaji bagian administrasi dan umum diperoleh dari gaji karyawan bagian administrasi dan umum. Contoh soalnya sebagai berikut. Gaji dan upah untuk bagian produksi terdiri atas biaya tenaga kerja langsung sebesar 20 juta rupiah dan biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 6 juta rupiah. Untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung, yaitu dengan mendebit barang dalam proses sebesar 20 juta rupiah dan mengkredit gaji dan upah sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu dengan mendebit biaya produksi tidak langsung sebesar 6 juta rupiah dan mengkredit gaji dan upah sebesar 6 juta rupiah. Coba kalian perhatikan aliran gaji dan upah berikut ini. Dari daftar gaji dan upah dapat diambil kesimpulan debit gaji dan upah dan kredit utang gaji dan upah serta kredit utang pajak. Dari gaji dan upah kita alokasikan ke dalam barang dalam proses, biaya produksi tak langsung, biaya gaji bagian penjualan, dan biaya gaji bagian administrasi dan umum. Berikutnya, pencatatan biaya-biaya produksi tak langsung. Berikut ini adalah golongan biaya produksi tak langsung. Terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya perlengkapan pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya penerangan pabrik, depresiasi mesin pabrik, dan depresiasi gedung pabrik. Biaya produksi tak langsung tersebut akan dialokasikan ke dalam biaya overhead pabrik. Pada akhir periode, jurnal yang akan dibuat adalah dengan mendebit biaya overhead pabrik dan mengkredit akun-akun yang bersangkutan. Akun-akun yang bersangkutan tersebut bersumber dari biaya produksi tak langsung. Contoh soalnya, biaya produksi tidak langsung PT Berkah yang diperhitungkan untuk periode yang bersangkutan sebagai berikut. Bahan penolong sebesar 4 juta rupiah, tenaga kerja tidak langsung sebesar 6 juta rupiah, depresiasi mesin pabrik sebesar 3 juta rupiah, biaya asuransi pabrik sebesar 600.000, biaya perlengkapan pabrik sebesar 1 juta rupiah, dan biaya penerangan pabrik sebesar 1.200.000 rupiah. Berdasarkan transaksi pada slide sebelumnya,
Maka kita dapat membuat jurnal untuk mengumpulkan biaya produksi tidak langsung, yaitu sebagai berikut. Debit biaya overhead pabrik sebesar Rp15.800.000, kredit biaya bahan penolong sebesar Rp4 juta, biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp6 juta, biaya depresiasi mesin pabrik sebesar Rp3 juta, biaya asuransi pabrik sebesar Rp600.000, biaya perlengkapan pabrik sebesar Rp1 juta, dan biaya penerangan pabrik sebesar Rp1.200.000. Jurnal untuk mencatat pemindahan total biaya produksi tidak langsung ke akun barang dalam proses adalah sebagai berikut. Debit barang dalam proses sebesar Rp15.800.000, kredit biaya overhead pabrik sebesar Rp15.800.000. Berikutnya adalah pencatatan harga pokok produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dalam suatu periode produksi, biasanya 1 bulan, meliputi produk selesai dan produk yang belum selesai diproses, atau biasa disebut persediaan produk dalam proses. Jurnal untuk mencatat produk yang selesai diproses, yaitu mendebit persediaan produk jadi dan mengkredit barang dalam proses. Sedangkan jurnal untuk mencatat produk yang belum selesai, yaitu dengan mendebit persediaan produk dalam proses dan mengkredit barang dalam proses. Contoh soalnya sebagai berikut. PT Berkah menghasilkan produk selesai dengan harga Rp40 juta dan produk yang belum selesai dengan harga pokok Rp12 juta. Jurnal untuk mencatat produk yang selesai diproses, yaitu dengan mendebit persediaan produk jadi sebesar Rp40 juta dan mengkredit barang dalam proses sebesar Rp40 juta. Sedangkan jurnal untuk mencatat produk yang belum selesai, yaitu dengan mendebit persediaan produk dalam proses sebesar Rp12 juta dan mengkredit barang dalam proses sebesar Rp12 juta. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam mempelajari biaya produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.